Meskipun tidak sesuai rencana, tetapi masih dikategorikan beruntung karena sesuai dengan harapan. Meski lebih dari 2 jam perjalanan, akan tetapi akhirnya rombongan 8 remaja ini tiba juga di puncak Gunung Perawan. Woi! Kebiasaan Erik dan Rani tidak pernah berubah sejak dulu. Setiap kali berhasil menjajakan diri di puncak tertinggi, mereka berdua selalu berteriak sekeras-kerasnya, membuat suara mereka bergema di beberapa tempat. Mereka sepasang kekasih yang serasi ya. Nuria mengomentari 2 pasangan kekasih itu. Subi menepuk bahu kekasihnya itu. Itu kan menurutmu serasi karena sama tingginya. Ejek Safira yang ternyata berada di belakang kedua pasangan ini. Kita buka tenda di sini, Bi? Tanya Zaki yang masih duduk bersandar di tasnya. Ya, seperti biasa. Kamu dan Erik buat tenda. Cewek-ceweknya menyiapkan makan malam. Biar aku dan Robi mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Kali ini tidak. Robi meletakkan tas besarnya sambil memandang tajam ke arah Subi. Maksudmu? Maksudku, kali ini tidak seperti biasanya. Robi memperjelas kalimatnya. Kali ini aku tidak mau mencari kayu bakar untuk api unggun. Aku mau tinggal di sini buat tenda. Biar aku yang menggantikannya. Zaki bangkit berdiri. Robi mendirikan tenda bersama Erik. Aku yang mencari kayu bakar bersamamu. Subi pun mengangguk setuju. Erik dan Rani kembali bergabung setelah berteriak-teriak seperti orang gila beberapa saat tadi. Kita foto, kata Erik sambil memperlihatkan kameranya. Mengabadikan momen pertama kita menginjakkan kaki di puncak Gunung Perawan ini. Suasana gelap begini, Rik. Mana bagus gambarnya, ujar Robi. Tenang saja kawan. Ini kamera 12 megapiksel dengan super blitz. Segelap apapun suasananya, hasilnya tetap seperti kita foto di siang bolong. Erik membanggakan kameranya. Rani tersenyum mendengar ucapan kekasihnya. 12 megapiksel. Gila kamu, Rik. Kamera milik ayahku aja cuma 5 megapiksel, kata Viola agak terkejut. Benar lah. Tadi siang kami sudah foto-foto dan memang bagus hasilnya, dukung Safira. Semuanya berbaris. Kita buat foto berlatar belakang kawah, kata Erik. Tanpa komando 2 kali, ketujuh kawannya langsung berbaris, berdiri 4 dan jongkok 3. Erik mundur beberapa langkah sampai semua kawannya berada dalam arena foto. Semuanya senyum dan bilang cheese, teriak Erik. Cheese. Cekrek, tiba-tiba saja, seiring lampu blitz yang menyala, permukaan batuan yang mereka pijak bergetar hebat. Hei, apa ini? Gempa, seru Nuria. Cuma gempa biasa, sambung Robi. Foto-fotonya sudah dulu, Rik. Sekarang kita cari kayu bakar dulu, anjak Subi. Erik pun mengangguk dan memasukkan kameranya ke dalam tas. Hati-hati, Zak. Aku akan menyiapkan makanan untukmu, pesan Safira. Ya, tidak lebih dari 1 jam. Zaki dan Subi sudah kembali membawa kayu bakar. Banyak sekali dapat kayunya, sambut Nuria sambil memberikan secangkir wedang jahe kepada Subi. Di sebelah sana ada pohon kering. Aku dan Zaki menebangnya. Mau kopi, teh, atau wedang? Tanya Safira kepada kekasihnya. Zaki pun tersenyum. Wedang sajalah. Yang gasnya kok tidak mau keluar ini, panggil Viola yang sedang menggoreng telur. Ganti tabung gasnya, pakai yang baru, teriak Robi. Sudah, tapi tidak mau menyala. Kamu kesini deh. Duh, kamu itu kok bikin repot terus sih. Robi pun akhirnya menghampiri Viola yang sedang bermasalah dengan kompornya. Selamat malam semuanya, sapa sebuah suara lelaki dari arah Zaki dan Subi tadi, dan hampir semuanya kecuali Robi dan Viola yang sedang mengurusi kompor
menghampiri lelaki itu. Malam? Ada apa ya mas? Tanya Zaki. Lelaki itu tersenyum. Namaku Badun dan aku kehilangan sesuatu. Zaki melempar pandang ke Subi, menyerahkan tamu itu kepada ketua rombongan. Bisa kami tahu apa yang hilang dari milik Anda? Tanya Subi. Badun pun tersenyum. Apakah kalau aku mengatakannya, aku boleh mengambilnya? Kening Subi pun berkerut. Maksud Anda, milik Anda yang hilang itu dapat Anda temukan di sini? Badun pun mengangguk. Subi pandangi kawan-kawannya di tempat itu bergantian. Maaf, tapi saya rasa Anda salah tempat. Tidak mungkin barang milik Anda ada di sini. Lelaki berpakaian sederhana warna coklat itu tersenyum lagi. Penampilannya tidak beda dengan orang desa pada umumnya. Aku tidak salah. Barangku memang ada di sini. Siapa sih, Bi? Teriak Robi sambil terus mengakali botol tabung gasnya. Sepertinya penduduk setempat. Dia bilang ada sesuatu miliknya hilang dan ada di sini bersama kita. Orang gila. Jangan bermimpi di tengah gunung. Lekas usir. Badun pandangi Subi sambil tetap tersenyum. Maafkan kata-kata temanku itu. Dia memang agak sedikit emosional, kata Subi. Tapi seperti yang aku ucapkan tadi, sepertinya Anda salah tempat. Tidak mungkin barang Anda yang hilang itu di sini bersama kami. Badun yang bisa dibilang berusia sekitar 20 tahunan itu tetap tersenyum. Aku tidak bohong kawan, barangku yang hilang memang ada di sini. Bisa kamu katakan barang apa itu? Tanya Nuria. Itu barangku. Badun pun menunjuk ke tumpukan kayu tadi yang dibawa oleh Subi dan Erik. Kayu bakar itu milikku. Kurasa Anda salah, potong Subi cepat. Kayu bakar itu milik kami. Badun menggeleng. Itu milikku karena aku adalah Badun, si tukang kayu bakar. Kalian keberatan mengembalikan kayu bakar milikku? Tanya Badun. Begini Mas Badun, sebenarnya kayu itu adalah milik kami karena aku sendiri yang menebangnya dari pohon kering di sebelah sana. Perang Subi. Masih dengan senyuman, justru itulah aku mengakui kalau itu kayu bakar milikku. Kenapa bisa begitu? Tanya Subi. Karena aku sudah menandainya dan hendak menebangnya besok. Subi menggeleng dan tersenyum. Anda ini aneh. Hanya karena menandainya saja, Anda sudah mengakui kalau itu pohon milik Anda. Bukan hanya pohon itu, tetapi puluhan atau ratusan pohon lainnya adalah milikku karena aku adalah Badun si tukang kayu bakar. Ini adalah wilayah kekuasaanku. Kalau kalian menebang satu pohon, berarti kalian sudah mengurangi mata pencarianku. Kau belum mengusir orang gila itu, Bi, teriak Robi. Subi terlihat agak kurang enak. Begini Mas Badun, bagaimana kalau kita cari jalan tengahnya? Karena kami sangat memerlukan kayu itu untuk api unggun malam ini. Badun menggeleng. Kalian telah menebang pohon sumber kayu bakarku. Erik maju selangkah dan mengeluarkan uang 50.000 dari saku celananya. Kuharap ini bisa membuatmu tidak mengakuinya lagi. Dalam kerembangan cahaya malam, Badun pun tersenyum menerima uang kertas itu. Kuharap kalian tidak membuat api yang besar hingga bisa membakar seluruh hutan ini. Subi pun mengangguk. Kami tidak terlalu bodoh untuk melakukannya. Baguslah kalau begitu. Sebab api kecil itu kawan dan api besar adalah lawan. Kau mau pergi sekarang atau aku ledakkan kepalamu? Tanya Robi tiba-tiba. Badun pun membalas tatapan liar Robi dengan sorot mata tajam. Mas Badun, kau pergilah. Kami sudah membayar kayu bakarmu. Badun melempar pandang ke arah semua muda-mudi di tempat itu. Dari wajahnya dapat terlihat kalau dia sama sekali tidak merasakan takut atau apa dengan todongan pistol di keningnya. Aku penduduk asli daerah sini, sama sekali tidak merasakan takut dengan mainan orang kota seperti itu, kata Badun tenang dan melangkah pergi. Robi memasukkan pistolnya ke balik ikat pinggangnya dan kembali ke dapur. Aku pikir cuma di kota aja yang ada orang gila. Ternyata di puncak gunung seperti ini ada juga, dengusnya. Kawan-kawan yang lain hanya menarik nafas lega. Bersyukur tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sudah, kita lupakan saja kejadian malam ini.
kita buat senang, oke? Kata Viola seolah mengalihkan pembicaraan terhadap kekasihnya. Push. Tiba-tiba dari dapur masak terdengar satu suara ledakan, disusul suara teriakan Robby. Mukaku! Teriak Robby histeris. Sayang, kamu kenapa? Tanya Viola khawatir sambil berusaha melihat wajah kekasihnya yang ditutupi kedua tangan. Tabung gas meledak! Teriakan Robby membahana seolah hendak merobek pekatnya malam. Dia berguling di tanah sambil meronta-ronta menahan rasa panas di wajahnya. Ambilkan kotak obat, pinta Subi. Cepat! Erik dan Zaki cepat membantu Robby. Mereka memapah pemuda besar itu ke tenda untuk diobati. Dari mulutnya tak henti-henti suara kesakitan yang terus menggelegar. Wajah Robby rusak berat, kulitnya banyak yang terkelupas. Bagaimana ini? Tanya Viola kepada Subi yang ditanya mengangkat kedua bahunya. Ya, mau bagaimana lagi? Besok kita harus turun gunung. Robby harus secepatnya mendapat perawatan di rumah sakit. Tidak ada sinyal HP di sini. Jadi besok kita turun gunung? Tanya Zak. Subi pun mengangguk. Habis mau bagaimana lagi? Tidak mungkin kita mengabaikan Robby begitu saja. Zaki pandangi teman-temannya. Sayang sekali ya. Padahal kita baru tiba dan belum menjelajah kemana-mana. Aku belum masuk ke gua atau menemukan air terjun. Ya, bunga abadi saja belum kutemui. Robby teman kita, kata Subi. Karena telah larut malam, mereka semua pun akhirnya beristirahat dan pagi pun tiba. Belum terbit ya? Tanya Viola. Saat paling berharga di puncak gunung adalah saat dimana matahari pagi akan terbit. Membiarkan diri kita tersiram cahaya matahari pagi yang datang untuk mengawali hari, kata Viola dengan nada puitis. Robby bagaimana? Tanya Zak. Baru aja tidur, pusing kepala. Mendengar teriakannya sepanjang malam, kita harus memahami keadaannya. Dia pasti sangat menderita sekali, kata Safira. Viola pun mengangguk. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa tabung gas itu bisa meledak. Bukankah seharusnya mudah memasang kompor gas tipe itu? Aku pun juga tak tahu. Matahari pun akhirnya terbit dan tak lama kemudian semakin penuh naik dan menerangi ke seantero tempat. Dasar kawah yang tadinya gelap gulita kini mulai dapat terlihat jelas. Hutan dan lembah semuanya pun terlihat. Kita sarapan yuk, kata Subi. Kita harus cepatnya berkemas membawa Robby turun dari sini. Dia harus cepat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sudah kamu perbankan, Saf? Sudah, tapi sepertinya luka bakar itu tetap mengembung mengerikan. Pasta gigi tidak banyak membantu, jawab Safira apa adanya. Malah luka itu sudah mulai berair menjijikan. Jeritan Robby kembali terdengar. Itu menandakan kalau si emosional itu sudah bangkit dari tidurnya. Kamu mau sarapan apa, Rob? Mie rebus, nasi, atau roti selai? Rani menawarkan. Bukannya menjawab, Robby malah meraba-raba wajahnya yang sedang dibalut dengan perban. Wajahku. Usai sarapan, kita akan segera turun gunung, Rob, kata Subi sambil menepuk bahu si Mumbi. Kamu harus cepat mendapatkan perawatan. Singkirkan tanganmu, bentak Robby. Aku bukan orang yang lemah yang bisa kamu kasihani. Subi menarik lengannya. Aku hanya lebih baik kamu bergegas, bersiap diri. Aku sudah tidak tahan dengan rasa panas di wajahku ini, potong Robby.